Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menurut jumhur ulama, azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah, tepatnya di Madinah setelah Nabi berhijrah. Nah, saat itu program pertama yang Nabi lakukan yaitu membangun masjid. Nah, ketika Nabi dan para sahabat sudah membangun masjid, kemudian mereka mendiskusikan bagaimana cara untuk memanggil orang ke masjid agar dapat sholat berjamaah 5 kali dalam sehari. Kemudian para sahabat pun mengusulkan pendapatnya. Ada yang mengusulkan bikin api di atas bukit. Kalau sudah kelihatan api berarti kita harus ke masjid. Nah, namun pendapat tersebut disanggah oleh yang lain karena katanya mirip Majusi kalau gitu. Nah, namun ada juga nih yang mengusulkan pakai trompet. Pendapat tersebut juga disanggah karena mirip Yahudi katanya. Kemudian ada juga nih yang ngusulin untuk pakai lonceng. Katanya kalau pakai lonceng lebih keras suaranya. Namun pendapat tersebut disanggah karena mirip kaum Nasrani. Akhirnya, berdasarkan pendapat-pendapat yang sudah diutarakan, disepakatilah bahwasannya untuk memanggil umat muslim agar melaksanakan sholat berjamaah yaitu dengan lafal as-sholatu jami'ah. Nah, saat itu belum ada nih azan. Jadi setiap waktu sholat tiba, Rasulullah mengutus Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan lafal as-sholatu jami'ah. Namun pertanyaannya nih, kenapa harus Bilal? Kenapa bukan yang lain? Nah, karena Bilal bin Rabah memiliki suara yang paling lantang dan tidak mengganggu. Jadi sehingga ketika orang-orang mendengarkan suaranya Bilal, orang-orang merasa tidak terganggu walaupun suaranya lantang. Saat itu, suatu ketika salah satu sahabat Rasulullah bernama Abdullah bin Zaid bermimpi. Di dalam mimpinya, Abdullah bin Zaid melihat seorang laki-laki menenteng lonceng. Kemudian, di mimpi itu Abdullah memanggil laki-laki tersebut dan bertanya, "Apakah kamu menjual lonceng itu untuk saya?" Kemudian si laki-laki tersebut menjawab, "Untuk apa kamu membeli lonceng ini?" Kemudian Abdullah pun menjawab, "Saya akan gunakan ini untuk memanggil orang-orang datang ke masjid agar dapat sholat berjamaah." Kemudian laki-laki itu pun mengatakan kepada Abdullah bin Zaid, "Kamu mau saya ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada suara lonceng ini?" Kemudian Abdullah pun dengan antusias mengatakan, "Ya, apa itu?" Kemudian laki-laki tersebut mengajarkan teks azan kepada Abdullah bin Zaid. Bagaimana teks azannya? Nah, azan seperti yang kita dengarkan saat ini. Lafal azan yang kita dengarkan untuk menandakan waktu sholat telah tiba. Di mimpi tersebut, pria laki-laki tersebut melafalkan azan dan diikuti oleh Abdullah bin Zaid. Kemudian ketika bangkit dari tidurnya, datanglah waktu sholat subuh dan Abdullah pun pergi ke masjid. Kemudian Abdullah menceritakan kisah mimpinya kepada Rasulullah. Mendengar kisah mimpi yang diceritakan oleh Abdullah bin Zaid, Rasulullah pun mengatakan bahwasannya mimpinya itu adalah benar. Kemudian Rasulullah meminta Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan lafal azan kepada Bilal bin Rabah. Nah, di saat yang bersamaan, ternyata Umar bin Khattab juga sama punya mimpi yang sama seperti Abdullah bin Zaid. Mendengar pernyataan Umar, meyakinkan para sahabat bahwasannya mimpi itu bukanlah bunga tidur semata, melainkan mimpi yang dimiliki oleh Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab itu adalah ilham yang diberikan oleh Allah.